Masih dalam episode menjelajahi Paramaribo, ibu kota dari Suriname, dan kali ini aku masih mau ajak kalian buat lihat suasana kota dari Paramaribo. Selamat menonton episode ini. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Halo guys, selamat datang di video aku. Jadi ini adalah video lanjutan di Suriname. Kalau kalian nonton video sebelumnya, aku ajak kalian buat explore pagi, cobain makanan Indonesia, dan kemudian mampir ke masjid yang ada di Suriname, di Paramaribo. Di video kali ini aku bakal lanjut explore-nya. Hari ini aku bakal tetap masih di Paramaribo buat explore beberapa tempat wisata yang ada di sini. Salah satunya di belakang aku ini ada namanya Benteng Zeelandia atau Fort Zeelandia. Jadi ini adalah peninggalan dari zaman Belanda. Kemudian nanti aku bakal ajak kalian ke Taman Palem dan beberapa tempat lagi, dan tentunya kita harus cobain makanan-makanan Indonesia selama di Suriname. Karena buat kalian yang belum tahu, Suriname itu sekitar 13-15%-nya adalah keturunan dari Jawa. Karena waktu zaman kolonial dari Belanda itu banyak orang-orang Jawa yang dibawa sampai ke tanah Suriname ini. Jadi menarik banget buat dieksplor. So, tonton terus videonya karena masih banyak episode-episode seru buat explore di Suriname. Let's go! Oke, kita udah masuk di kawasan benteng ya. Let's go. Nih, di sini tuh banyak rumah-rumah yang masih kayak ciri khas Belanda banget. Ini salah satu contoh rumahnya, di sana juga ada. Tapi beberapa mereka bukan jadiin rumah lagi sekarang, ada beberapa yang jadi kayak kantor gitu. Mari kita masuk ke kawasan benteng. Oke, jadi udah tutup, tapi kayak ada beberapa orang yang dibiarin masuk gitu. So, ya begitulah. Jadi aku nggak tahu sih, kayak perlakuannya aneh aja. Karena aku baru mau coba masuk, tapi kayak nggak dibolehin sama dia. Tapi giliran ada orang Belanda yang mau masuk, itu dibolehin. Ya, nggak tahu sih. Ya, positive thinking aja. Jadi, aku nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, ya, beginilah. Ini orangnya. Ya, jadi inilah fortnya. Kita bisa lihat dari depan aja sih. Ini masih asli dan udah berkarat. Wah, banyak banget kadal-kadal. Jadi seperti biasa, benteng itu dibuat di dekat sungai karena dulu memang Belanda datang ke tempat ini ya naik kapal gitu. Dan bentengnya tuh unik sih. Kayak kalau kita lihat benteng-benteng, mungkin kalau peninggalan Belanda di Indonesia tuh contohnya kayak kota tua gitu kan. Tapi yang di sini tuh kayak beda gitu desainnya. Selain benteng tadi, ada juga kayak rumah-rumah yang tadi aku sebutin, sama ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah lainnya juga. Ya, ada tempat foto I Love Suriname. Nah, di sini tuh dekat, nyebrang ke depan sini itu ada Taman Palem. Jadi banyak banget pohon-pohon palem di sini. Di sana udah kelihatan tuh palem-palem tinggi-tinggi semua. Nah, ini Palmetuin namanya. Palmetuin. Taman Palem gitu.
Masih sampai jam 6 sore, buka untuk umum. Masuknya gratis. Wih, cakep juga. Adem, sejuk. Wah, sejuk banget. Nah, fakta unik atau for information, kalau sebenarnya yang dibawa ke sini itu bukan cuma orang-orang Jawa pada waktu itu, tapi mostly orang Chinese juga dibawa ke sini. Makanya waktu di sini itu bukan cuma komunitas Jawa yang banyak, tapi kebanyakan orang-orang Chinese yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Hakka, itu mereka juga punya komunitas di sini. Jadi kayak banyak restoran Chinese, toko-toko Cina, ya banyak banget pokoknya. Jadi kayak waktu aku jalan di sini ya sering dikira orang Chinese di sini gitu loh. Kita masuk ke area perkotaan. Di sini sudah banyak yang jualan toko-toko yang lebih modern ya. We love Suriname. Coba kita foto dari depan ya. We love Suriname. Terus di tulisan masing-masing letternya tuh ada kayak nama daerahnya. Paramaribo, Wanika, Komewich gitu. Atau sih bacanya gimana? Cuma kayak bahasa Jawa gitu. Bahasa Dutch, bahasa Belanda. Nah, kita udah sampai di tempat makannya. Di depan sana namanya Warung Rasa. Tulisannya tuh Suri Javanese Food. Let's go, we try. Ini kawasannya tuh makanan-makanan semua, tapi ada satu di internet yang aku ketemu ratingnya oke banget tuh, Warung Rasa ini. Jadi kita makan di Warung Rasa ya, aku baru lihat menunya. Ada nasi kuning, bakmi gitu ya. Nih aku liatin ke kalian. Ada bakmi, nasi, telur, terus tahu lontong, gado-gado, astaga, nasi kuning. Jadi makanan Indonesia semua, dan minumnya ada yang paling menarik adalah dawet. Ada es dawet, astaga, aku pasti pesan sih. Oh my god, gila, es dawet udah sebulan, 2 bulan, kayaknya udah lama banget aku nggak minum dawet. Minumnya langsung di Suriname. Ini ya makanannya ya. Kalau makanan Indonesia kisaran harganya ya di 50.000 sampai 100 ribuan. Ini kayaknya aku bakal pesan soto. Soto sama nasi. Karena di sini tuh tulisannya tuh Sauto, S-A-O-T-O buat nasi sama soto. Aku pengen coba nasi soto karena banyak banget restoran yang jualan nasi soto di sini. Sabar banget mau cobain. Let's go. Itu ada sambelnya gini, cuma kita cobain kuahnya dulu. Bah, mirip banget soto di Indo. Kuahnya enak banget. Oh, dia ada ayamnya, terus ada toge, tapi nggak ada bihun gitu. Ada kayak kentang-kentang dikit sama telur gitu. Terus ini ada cabai juga. Ada kecapnya pedes. Terus ada sambal juga. Pedes banget.
Oh, enak banget soto. Dia tuh pakai kentang kering gitu. Wah, mantap. Wah, ini akhirnya makan pedes. Pakai nasi ya. Wah, the best sotonya. Gokil. Biasanya dicelupin kayak gini makannya. Ini harganya sekitar 50.000. Salah antar dia. Sebenarnya dia dawetnya ada yang warna merah juga, tapi dia campur pakai bahan lain gitu. Jadi aku dikasih tahu juga kalau misalnya makan di warteg biasa sama makan di restoran tuh harganya beda dikit. Yang ku salut sih cabenya ini mirip banget sama Indo. Aku udah makan, enak banget makan soto sama dawet di Suriname. Jadi 3 episode pertama ini kita jalan sendiri dulu ya. Karena buat jalan-jalan ke kampung-kampung itu butuh mobil. Jadi besok baru ada kesempatannya selama 2 hari penuh. Ya kita lanjut jalan. Tapi ya satu negara ini kayak dari kemarin aku cobain makan pakai sambal. Ini perutku masih panas karena sambalnya pedas banget kayak di Indo. Jadi aku suka banget sih. Sambalnya pedes. Jadi aku sempat ngobrol tadi sama beberapa orang Suriname. Jadi memang banyak rumah-rumah kayu ini bekas peninggalan dari zaman Belanda. Tapi sekarang kalau rumah-rumah modern, mereka tuh udah bangunnya tuh pakai semen-semen sama batu gitu. Jadi karena udah modern, rumah-rumah kayunya udah nggak dipakai lagi. Jadi kayak rumah-rumah kayu yang masih bagus itu sekarang masih bisa dipakai. Tapi kalau udah yang lapuk-lapuk kayak gitu, ya sekarang udah pada direkonstruksi, diperbarui lagi. Jadi kayak lebih modern pakai semen. Lihat gedung-gedungnya cakep banget. Jadi satu kawasan ini udah di kawasan hostelku, tinggal jalan lurus saja. Peninggalan Belandanya tuh begitu kental di sini, kayak kalian nggak bisa nemuin di daerah lain, karena daerah lain di Amerika Selatan itu Spanish influence kebanyakan, sama satu Portugis influence tuh di Brazil. Nih ada satu sekolah, Saint Elizabeth School, 2 November 1948. Wah, udah tua banget sekolahnya ya. Sekolahnya masih pakai papan-papan gitu.
Guys, sebenarnya aku tuh mau ke gereja ini, tapi tutup ya. Ini tuh gerejanya Saint Peter and Paul Basilica. Ini gereja terbesar nih, Basilica, gereja Katolik di sini. Wah, megah sekali dan cakep. Ya, nanti kalau misalnya dia buka di pagi atau apa nanti kita masuk. Sekarang dia lagi tutup. Aku mau nunjukin sesuatu. Jauh-jauh jalan ke Suriname, nemunya apa? Jogja. Aku nggak tahu ini tempat makan atau apa. Kayak toko-toko jual gudeg gitu kali ya. Jauh-jauh ya, ketemunya gudeg, ketemunya Jogja. Oke, aku mau ke minimarket dulu, mau beli beberapa minuman dan makanan. Kalau misalnya ada Indomie, aku beli Indomie sih, aku pengen banget. Udah sebulan lebih nggak makan Indomie. Sekangen itu. Dia ada minimarket kayak gini, guys. Guys, aku baru beli minum 1 liter sama mie sedap. Jadi ada Indomie, ada mie sedap. Indominya tuh satunya Rp10.000, mie sedapnya Rp5.000. Jadi beli mie sedap aja. Lagi pengen banget yang bener-bener asin gitu. Dan pemilik toko itu kebanyakan ya orang Chinese. Terus dia bilang ngomong bahasa Belanda, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba ngomong bahasa Cina, ya aku ngerti dikit dong. Terus dia nanya, aku bisa bales kayak dari mana, ngomong bahasa Mandarin gitu. Dari Indo, ngapain kesini? Aku bilang jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan kesini, kata dia. Ya karena aku pengen menelusuri ya culture-nya di sini, Jawa gitu. Ya, ini ntar mau ngadem dulu di hostel sebelum nanti mau keluar waktu sunset. Nanti sorean sekitar 2 jam lagi, udah nggak terlalu panas. Waktunya sunset itu kayaknya nanti aku mau cari tempat buat nonton sunset di mana gitu. Guys, udah sore nggak panas, udah aku ngobrol banyak sama orang di hostel, cerita-cerita. Saatnya buat keluar lagi. Aku mau jalan-jalan area di sekitar hostel aja sore ini. Jadi kalau waktu aku jalan di sini ya, aku banyak lihat kayak wajah-wajah kayak dari India, dari kayak beberapa kayak keturunan Jawa juga. Jadi waktu aku ngobrol-ngobrol kayak, oh dia nggak bisa, anak muda kayak gitu nggak bisa ngomong bahasa Jawa, tapi dia bilang kayak kakek neneknya, mbahnya gitu bisa dari Jawa gitu. Di sini ada gedung hospital, rumah sakit, dan gedungnya kayak gedung lama gitu, kayak gedung Belanda. Kenapa? Karena agak mirip sama Kota Tua. Jadi karena Kota Tua juga peninggalan dari Belanda, ya mirip strukturnya. Gitu. Motor-motornya kalian lihat, motor-motor kayaknya motor Supra nggak sih? Nggak tahu juga ya aku. Ini aku mau ke area Wakapasi. Tadi itu siang sebenarnya udah ke sana, tapi aku nggak terlalu banyak explore. Tapi nanti jalan di sana itu di pinggir kayak terowongan air gitu. Sepi banget. Ini negara tuh kayak bukan negara turis. Dan kalau misalnya nggak ada kayak pengen ngapain di sini, sebenarnya 2 hari cukup. Maksudnya kayak kalau cuma mau unlock negara doang ya 2 hari cukup, guys. Nggak perlu lama-lama. Tapi kalau misalnya ada kayak aku mau explore beberapa tempat karena pengen ngunjungin village Jawa, itu bisa lebih lama. Berasa lagi di Indo tapi versi Belanda.
Wakapasi. Let's go. Ada apa aja di sini? Oh, kayak street food malam. Ini bisa jalanan satu lurus ke dalam sana. Street food. Jajanan. Banyak pernak-pernik juga di sini. Ternyata dia tuh sebelah dari ini. Aku tadi siang baru dari sini, dari Palm Tree Garden. Ada jual kelapa guys, harganya 60 SRD. 60 berapa ya? 60 kali 530 ribu. Beli kali ya? Di belakang kita save dulu, kalau nggak dia menarik kita beli. Suka banget sama kelapa ya. 60, iya. Jadi ini taman main lah, kayak pasar malam. Ini ada jual burger. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngerti bahasa Belanda, sini orang-orang speak bahasa Belanda. Tapi kalau kalian mau ngomong bahasa Inggris doang, nggak apa-apa, karena Inggris tuh bisa kalian dipakai di mana-mana. Ya, di depan sini nggak ada apa-apa lagi, itu bar, terus jual pernak-pernik. Mungkin kita bakal balik. Memang sengaja mau cari sunsetan di sini. Sebenarnya cakep guys areanya. Cuma mungkin ramenya di weekend kali. Nih, ada satu kanal. Kayaknya aku dengar sejarah dari dulu Belanda suka banget bangun kanal ya. Barusan nanya coconutnya habis. Jadi nggak ada coconut. Habis guys. Ini ada satu pohon yang kayak ukirannya tuh unik gitu, kayak ada diukir. Oke, di jalan-jalan sore. Satu hari full, udah 2 episode video. Jadi kalian bisa nonton video sebelumnya juga. Aku masih ada 2 hari full lagi di Suriname. Jadi 2 hari lagi itu aku nanti ada ketemu satu content creator lokal di Suriname. Jadi nanti kita bakal plan buat pergi ke tempat yang lebih jauh, kampung-kampung Jawa, dan ada daerah namanya Taman Rejo. Jadi pokoknya bakal ke pasar-pasar, jadi bakal menarik banget. So ditunggu video selanjutnya, sampai jumpa lagi, bye-bye.